Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan masih di Piala Presiden 2024 antara tuan rumah Persib Bandung kontra Borneo FC. Dua tim yang musim lalu disebut juara, yang satu juara regular series, yang satu juara championship series. Nah, kira-kira di Piala Presiden ini apakah laganya akan terjadi sama dengan liga musim kemarin, di mana ya Persib memang sedikit unggul atas Borneo FC. Apakah di Piala Presiden ini kembali Persib akan unggul dari Borneo FC? Dan bagaimana pula jalannya laga kali ini? Ada kontroversi apa sih yang terjadi di balik laga kali ini? Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita akan bedah sama-sama ya di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifin juga notifikasi loncengnya agar setiap kami membuat berita Anda yang pertama kali mengetahuinya. Like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Borneo FC di Piala Presiden 2024. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga Piala Presiden antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Dimas Drajat, ini adalah debut perdana Dimas Drajat di Persib Bandung. Dimas ini sejak 2022 emang udah milik Persib ya, cuma waktu itu masih ada hal yang belum bisa membuat Dimas ini pulang ke Persib ya, baru kali ini ya pulang ke Persib. Dan menurut kami selama 45 menit main ya biasa sih, nggak terlalu spesial juga sih, karena ya memang mungkin baru adaptasi ya. Begitu juga dengan Gustavo De Franca ya, inilah debut pertama Gustavo di Persib, tapi ratingnya menurut kami jauh di atas Dimas ya. Boyan Hodak, saat konferensi pers kemarin sebelum laga, nama Dimas Drajat dan Tiron Delpino ini justru dibilang Hodak ini nggak bisa main, tapi ternyata Dimas justru jadi starter dan Tiron ada di bangku cadangan. Ini sebuah strategi yang bagus, cuma dengan kualitas ataupun kenyataan nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Maklok dan Stefano Lillipali, ini ada sebuah fakta yang unik loh. Ketika di regular series Persib jumpa Borneo FC itu Lillipali ditarik ya di pertengahan babak pertama, tapi akhirnya apa? Borneo FC kalah dari Persib Bandung. Ini pun terjadi juga pada Persib. Di pertengahan babak pertama, Maklok ini entah kenapa ya, entah ada alasan apa cedera atau apapun kami nggak tahu, nggak ada penjelasan, tiba-tiba dikali keluar dan kenyataannya apa ya, sama apa yang dialami Borneo FC musim di regular series kemarin ya, Persib pun kalah. Gol Berguinho di menit injury time babak kedua adalah gol perdana Berguinho di Indonesia ya. Borneo FC jadi tim pertama yang lolos ke semifinal di Piala Presiden ini. Ini unik ya, sebab Borneo FC juga tim pertama yang lolos ataupun bisa dibilang mereka ini udah pertama kali lolos ke Championship Series di musim kemarin ya. Dan tahukah kalian, dari sejarah 6 kali gelaran Piala Presiden, tim yang pertama kali lolos ke semifinal itu gak jadi juara loh ya. Mau bukti ini kita kasih ya. 2015 itu tim yang pertama kali lolos grup itu adalah PSM Makassar dan PSM gak jadi juara ya. 2017 tim yang pertama lolos grup itu adalah Persib Bandung dan Persib gak jadi juara. 2018 tim yang pertama lolos itu adalah Mitra Kukar dan Mitra Kukar pun gak jadi juara. 2019 tim yang pertama lolos itu adalah Bayangkara FC dan Bayangkara FC gak jadi juara juga. Dan 2022 tim yang pertama kali lolos di grup itu adalah PSIS Semarang dan PSIS nggak jadi juara juga. Apakah musim ini akan terulang? Siapa yang lolos pertama kali dari babak grup dan nggak jadi juara? Nah, kita akan nantikan. Kevin Ray Mendoza, ini ulangan yang dimana ya saat Kevin lakoni debutnya Persib gagal raih kemenangan lo ya. Di Liga musim kemarin pun Kevin lakoni debut Persib gagal menang. Dan kali ini ketika Kevin lakoni debut untuk di Piala Presiden tapi ya,
Persib pun gagal menang loh ya. Ini apa ya? Sebuah apa? Kutukan atau apa nih? Nggak tahu deh. Ciro dan Leo Gaucho, dua pemain Brazil yang di laga perdana cetak rekor, yakni Ciro sebagai pencetak gol perdana Piala Presiden dan Leo Gaucho sebagai pencetak brace pertama Piala Presiden. Tapi justru di laga ini dua-duanya nggak bisa cetak gol. Man of the match, kami pikir ya Bergwinho dari Borneo FC layak menjadi man of the match di laga ini. Selain cetak satu-satunya gol, dia juga penyelamat gawang Borneo FC di akhir-akhir babak kedua ya. Oke, kita bahas ya. Dari Borneo FC, sejak awal laga memang tim ini benar-benar mengatur ritme. Serangan bertubi-tubi tapi memang ya, kokohnya tembok pertahanan Persib yang dikawal oleh Nick Kuipers dan Gustavo ini luar biasa. Adanya Bergwinho ini benar-benar membuat permainan atau alur serangan Borneo FC ini sangat cair ya. Dan sosok Bergwinho inilah yang nggak dimiliki oleh Persib Bandung loh. Dan ada satu hal yang menarik di sini ya. Peter Huistra mau menggantikan pemain siapapun, ini gameplaynya dan kualitasnya justru nggak jauh beda loh dengan pemain inti. Ini berbanding terbalik dengan Persib, di mana kalau pemain inti Persib ditarik maka kelihatan banget ya pemain cadangan Persib ini jomplangnya minta ampun dengan pemain inti loh ya. Ini pun nggak dimiliki nih oleh Persib nih. Dan memang ini jadi bukti ya kalau yang namanya persiapan itu sangat penting dalam menjalankan sebuah kompetisi atau turnamen. Borneo FC jadi tim pertama yang lakoni latihan, maka kekompakan, ritme dan juga cara bermain stamina jauh lebih unggul dibanding Persib, dan hasil pun gak membohongi dari apa yang mereka lakukan. Dan ada satu hal lagi yang gak dimiliki Persib di Borneo FC, yakni penghubung ya. Dua pemain yang bisa dibilang sebagai penjahit antara Kei Hirose dengan Bergwinho. Kei Hirose ini bertugas sebagai penghancur alias breaker ya. Sementara Bergwinho sebagai pengatur serangan. Ini pun gak dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, ini harus dipikirkan nih oleh Persib Bandung nih. Jadi kami pikir skor 0-1 ini memang cukup layak ya buat Borneo FC. Karena memang dari segi serangan, meskipun penguasaan bola ini 50-50, tapi ya kesempatan atau chance atau peluang mereka atau Borneo lebih banyak ya dibandingkan Persib. Sementara bagi Persib Bandung, ya mau bicara apa lagi? Ini adalah bukti ya jika yang namanya persiapan yang mepet akan jadi penyakit buat tim. Ditambah kedalaman skuad Persib pun kalau ada yang bilang mumpuni, entah dari mana dia ngelihatnya. Sebab kalau kami pribadi ngelihat ya, sejak musim lalu pemain inti dan cadangan Persib ini jauh perbedaannya. Dan ini terbuktikan sekarang tiap pemain inti diganti, gak ada yang spesial tuh yang masuk. Hilangnya Dado dan Maklok, kalian lihat sendiri kan, benar-benar terasa bagi lini tengah Persib. Beckham di laga ini benar-benar jauh performanya menurun ya. Kalau kemarin ada yang komentar ke kami dan bilang kami ini kuper alias kurang pergaulan alias kurang tahu soal Persib, yang bilang ada Rian Kurnia tuh katanya Persib cuma pakai 2 striker. Aduh, dia ngeliatnya dari mana sih? Rian Kurnia itu bukan striker dan gak pernah jadi striker loh. Kalau mau komentar itu mbok yo pikir pinteran dikit gitu loh. Rian Kurnia ini aslinya bek kanan atau bek kiri. Ditariklah dia jadi sayap kanan di Arema. Maka sampai sekarang pun Rian Kurnia ini posisinya adalah winger bukan striker. Dan winger itu beda loh dengan striker. Catat ya, di Persib itu yang striker murni cuma 2, David Da Silva dan Dimas Derajat doang. Kalau 2 pemain ini melempem, abis Persib, tahu nggak? Ya memang sih soal strategi itu urusannya Boyan Hodak. Tapi kalau kami boleh usul, seperti yang pernah kami bilang kan, Persib itu permasalahan utama ada di lini depan. Dari musim kemarin pun demikian loh. Cuma musim kemarin karena strategi Boyan Hodak ini tuh masih berjalan dengan adanya Dado dan juga Levi Madinda ataupun Stefano Beltrame ya. Jadi agak ketutup. Padahal faktanya, padahal aslinya lini serang Persib itu ya seperti itulah. Kalau nggak ada bola yang mengalir ke depan ya tewas penyerang Persib itu. Di laga ini sendiri kalau kami pribadi boleh usul ya, Dimas Derajat kenapa harus ditempatkan atau ditampilkan dari awal? Apa nggak lebih efektif kalau Dimas Derajat ditampilkan sebagai pengganti DDS? Karena kita tahu stamina
Dimas Derajat ini belum nyampe ke level yang sesungguhnya ya. Meskipun level sesungguhnya pun Dimas Derajat belum tentu gacor kalau di klub ya. Dengan kekalahan ini mau nggak mau Persib harus menang lawan Persis Solo di laga terakhir. Kalau enggak, ini bahaya banget. Seandainya Persis Solo yang menang, otomatis Persib tewas. Seandainya pun nanti PSM Makassar menang lawan Borneo FC, Persib pun tewas. Makanya Persib ini di ujung tanduk loh. Lalawora cek orang Sunda mah. Makanya buat Persib nih, kalau kami boleh usul, silahkan denger. Sekarang mungkin gak ada yang mau denger kami ya. Setelah tadi Cahyono out, mungkin gak ada yang denger kami lah sekarang ya. Kalau ada pihak Persib yang nonton channel ini, tolong nih ya, saya bilangin ya, kalau memang Persib masih mau bersaing di Liga, ataupun paling minimal ya, ingin bersaing di Piala Presiden ini selama bursa transfer masih dibuka, ayolah, ambil lagi satu pemain asing berposisi striker. Ini benar-benar dibutuhin lah. Kita nggak boleh menutup mata, walaupun katanya ada financial fair play, kan bisa. Talent squad Persib ini harus nyari pemain asing yang bagus tapi murah, itu bisa loh. Ya tinggal mau apa enggak itu aja lah Persibnya. Kalau enggak mau ngambil striker asing satu lagi ya, ragu kami kalau Persib ini bisa berbicara banyak di Liga musim depan ataupun di Piala Presiden ini ya. Terserah kalian pendukung Persib mau suka atau enggak dengan apa yang kami upayakan ataupun kami utarakan, silakan saja. Tapi ini pendapat kami, boleh suka boleh enggak. Kalau memang apa yang kami bilang ini terbukti musim depan, guys, cicing wae ulah lo bebacot sia. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah, kami bahas di laga Piala Presiden 2024 antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada yang kurang? Enggak nih. Kalau masih ada yang kurang dan kalian lebih tahu mungkin lah, silahkan tulis aja apa yang kalian tahu di kolom komentar ya. Dan kita juga akan bahas lagi nanti berita-berita atau pertandingan-pertandingan lainnya di channel ini ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.